sama ikan-ikanan itu seperti apa sih ya? Sebenarnya ikan beneran loh ya. Sebenarnya saya kalau ditanya makan apa yang suka sepanjang halal dan nggak basi itu saya terima apa aja gitu. Nah terus kalau ikan kan protein ya bagus gitu, jadi lemaknya juga kan nggak tinggi. Nah jadi ya saya suka banget gitu. Terus sebenarnya saya apapun suka. Nah kalau seafood saya suka. Semua pokoknya catatannya yang penting halal dan nggak basi aja, udah saya makan. Tapi dari tadi rasanya pecak itu seperti apa sih? Pecaknya itu enak banget. Jadi di sini di warung Waila nih, menurut saya udah bener deh, nggak usah beragam-ragam banget yang namanya menunya, tapi semuanya mantep. Ayam goreng kampung enak banget, ikan pecak guramennya tuh enak banget, sambelnya pun mantep. Terus udah gitu esnya tadi tuh es telernya tuh juga mantep. Udah cukup lah tuh, cukup. Yang happy tummy. Kan mereka juga makan pete berulang kali nih Bunda Reza. Mungkin seorang legend makan pete mengenyangkan gitu. Kita nggak tahu loh ya kalau Bu Reza tuh suka pete gitu. Kayaknya baru sekali ini for the first time lagi makan pete di shoot. Iya saya suka makan pete juga. Jengkol pun saya suka tertentu, tapi saya suka. Alasannya kenapa menyukai pete? Orang Sunda. Yang enak, ya maksudnya dulu awalnya saya nggak suka waktu masih remaja. Begitu udah masuk usia 30-an, saya mulai nemuin nikmatnya, wah enak ternyata. Terus yang ternyata tuh ada khasiat baiknya juga kan, bagus untuk apa ginjal, pencernaan gitu. Pokoknya untuk itulah ya, udah dan ternyata enak ya, udah saya makan. Dan tadi juga favorit es teler gitu. Es teler. Kalau saya tuh orang yang kalau makan pasti harus ada dessertnya gitu loh. Tipenya apa aja gitu harus ada dessertnya. Dan tadi terus saya orang yang seneng pesen es-esan kayak gitu, es campur kayak es Shanghai kayak atau apa kayak. Nah terus tadi ternyata es teler udah seneng nih. More than apa maksudnya lebih dari apa yang saya bayangin. Ternyata enak rasa gimana ya? Jadi manisnya nggak berlebihan, tapi isinya macam-macam banget. Terus seger semuanya. Si nangka, sawo, itu kan jarang ya. Terus udah gitu selasinya ada. Terus kolang-kaling saya suka banget, kolang-kaling saya suka banget. Cincau. Terus udah gitu, nah kadang-kadang, tapi biasanya kalau saya order di tempat-tempat lain itu kan, saya pasti minta less ice gitu. Atau kadang-kadang ternyata tuh dia airnya banyakan dari si esnya gitu. Kadang ini enggak, gitu. Esnya tuh cukup aja. Nah itu makanya saya cocok banget, enak banget. Jadi kayaknya udah nggak usah terlalu banyak beragam, tapi semuanya jelas maknyos jegagi gitu. Rasanya enak banget gitu. Gitu. Makanan favorit apa Bu? Aku. Itu tadi sepanjang halal dan gak basi enak sangat, saya bisa makan. Iya halal dan gak basi kan udah dua itu aja gitu, kecuali yogurt kan dari susu basi ya. Gitu, jadi saya I'm easy. Kalau kayak lagu kan I'm easy like Sunday morning. Jadi gampang saya makannya mah. Mungkin untuk menjaga kesehatan, mungkin menjaga tubuh lebih ya juga di usia 50 tahun sekarang seperti apa sih Bu? Menjaga sebenarnya sih ya normally harusnya kita tuh olahraga yang cukup ya, dasarnya saya emang dari dulu olahraga gitu kan. Terus makan ya memang saya masih apapun saya makan masih semuanya ya, sepanjang gitu tadi balik lagi halal dan gak basi ya, tapi porsinya mungkin udah gak kayak dulu kayak gitu. Terus sekarang juga selain misalnya puasa tentunya, terus yang saya merasa cocok buat tubuh saya nih untuk menjaga kan karena kita udah usia dari 52, terus metabolisme tubuh udah berubah, udah pasti kita harus menyesuaikan lagi deh untuk ngatur. Kita harus cari pola yang tepat apa nih buat tubuh kita supaya bisa terjaga. Nah akhirnya saya nemuin sih yang namanya intermittent cocok. Terus ya udah yang bagus ya lagi adalah puasa bagus banget. Intermittent itu mungkin dari berapa ke berapa? Kalau saya misalnya dari jam 6 sore nih udah dia terakhir makan sampai besok siang jam 12 gitu loh, baru makan lagi gitu. Semalamnya saya batasin, semalamnya jam 8. Misalnya ternyata ada apa kayak semalamnya itu jam 8. Baru ketemu makan lagi besok siang. Berarti tidak ngemil malam itu ya? Enggak, jangan. Jadi paling hanya minuman putih aja. Puasa sendiri? Puasa sendiri seperti apa Bu mungkin? Apanya? Puasanya sendiri?
puasanya kalau saya sebenarnya saya senang puasa daun kayak gitu, selang-seling kayak gitu. Itu bagus sih, itu enak banget. Iya, suara sama ini kan masih tetap bagus ini. Menjaga polanya Makanan ini gimana nih? Kalau makanan sih semuanya bagus, semuanya nggak masalah, sukanya nggak berlebihan aja, Oh, iya. semuanya cukup aja gitu. Nah saya ini orangnya tuh seneng makan sebenarnya, jadi makanya saya nggak ngambilnya banyak, dikit asal ngerasain. Jadi kalau misalnya lagi ke suatu tempat, apa ternyata kita lagi kulineran, nah udah tuh biasanya tuh saya udah siap-siap makan, nggak perut emang dikosongin, terus kepengen nyobain segala rupa, tapi dikit gitu loh. Ini memang suaranya memang alami ya, jadi apapun makanannya Tidak terganggu. nggak masalah ya. Itu kalau sebagai penyanyi pastinya badan kita harus sehat gitu. Kalau badan kita sehat, fit, ya udah, karena instrumennya penyanyi kan tubuhnya sendiri. Jadi sepanjang kita fit, stamina-nya juga oke, ya udah, kita insya Allah ya, yang penting itu kan kalau dijaga jangan sampai yang area THT ini terganggu. Kalau udah THT terganggu nggak enak, atau pokoknya sakit deh. Kayak kemarin saya show di Bandung, restoran tempatnya di gunung dingin, saya kena diare. Waduh, itu lemes kan, badan udah lemes, kita syutingnya itu pengaruh tuh, itu bisa pengaruh. Tapi alhamdulillah masih sanggup tampil ya, alhamdulillah kita minum obat. Tapi maksudnya itu bisa mengganggu juga, ditambah udara yang dingin. Nah, jadi itu yang namanya stamina fit itu paling utama. Kayak ramuan khusus nggak sih, kayak misalkan jahe, luhankau atau kencur gitu-gitu mas? Saya kencur saya makanin, enak dari dulu saya masih SMA negeri 70 dulu saya ikut paduan suara. Nah dulu kan ikut paduan suara, terus kan mungkin kita latihan terus kan dulu radang apa, nah terus kasih tau lah mas senior, kencur, makan kencur. Dari situ saya jadi akhirnya kelutukin kencur gitu. Dan ternyata kencur itu juga bagus banget buat lambung. Jadi nah karena saya dulu dari SD tuh saya udah kena penyakit lambung, mah. Nah terus saya baru ingat ya kenapa ya saya udah jarang gitu. Dan ternyata kencur tuh ternyata khasiatnya bagus banget buat orang yang punya penyakit lambung. Terus saya pantas, saya kan tujuannya sih buat suara gitu kan, makanin kencur, ternyata itu pun sangat bagus buat lambung. Jadi bagi yang ini ya entah ya gitu, itu enak gitu bagi yang dia nyengir kayak gitu. Saya bilang kencur tapi enak kok, bagus, sehat. Mungkin di usia 52 sendiri muka masih tetap Awet muda sama mungkin lebih nggak ada kerut-kerutannya nih Bun, seperti apa? Kerut tuh ada dong. Nah, kalau saya gini udah ada kerut, udah ada, semuanya ada. Terus ini alhamdulillah saya lagi berisi, makanya nggak boleh kurus-kurus. Kalau udah kurus kan kita udah makin tambah tua, nggak boleh kurus-kurus banget ya, Ciel. Excuse-nya gitu. Yang penting sehat lah gitu. Terus ya udah gitu aja sih, yang penting hati lapang gitu, bersyukur. Perawatan dari itu sendiri seperti apa? Perawatan tuh saya termasuk orang yang jarang perawatan ke Klinik ya? ke klinik tuh jarang, padahal harusnya rutin ya, tapi saya tuh jarang sekali. Tapi ya saya standar banget ya, yang penting cuci muka malam, pakai krim malam aja saya nggak selalu pakai. Kadang-kadang kalau udah lelah, yang penting bersih muka, udah gitu aja di rumah. Terus kalau yang penting ada pelembab, serum gitu aja lah, pokoknya yang lagi ada tersedia aja gitu saya orang. Jadi nggak harus ini harus ada gitu, enggak juga, yang penting fungsinya. Kayak tradisional gitu nggak sih? Mungkin kayak pakai apa gitu, mungkin kayak bahan-bahan alami sendiri. Saya senang jamu gitu, saya senang juga jamu, saya senang sayuran gitu kan. Jadi kan udah sih, saya nggak macam-macam dari dulu. Saya juga bukan tipe orang yang mengkonsumsi maksudnya obat-obatan macam-macam gitu, enggak. Jadinya ya udah natural aja.